Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1. Kita tekan tombol navigasi Start Study. Nah, di sini anak-anak bisa melihat kompetensi dasar, tujuan dan indikator pembelajaran, materi pembelajaran, kuis, refleksi, profil pembuat media, serta petunjuk penggunaan. Jadi diharapkan anak-anak mencapai kelima tujuan pembelajaran ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi pembelajaran. Nah, di sini kita akan belajar tentang ekosistem. Adakah anak-anak yang tahu apa itu ekosistem kalau melihat gambar ini? Ya, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di lingkungannya. Jadi ada makhluk hidup, ada benda yang tidak hidup. Mereka berinteraksi, itulah disebut ekosistem. Nah, di sini ada panah berwarna merah yang menunjuk ke tombol navigasi teks ekosistem. Kita klik ya. Kita baca ya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, jika sudah membaca, kita kembali ke slide medianya. Nah, jika anak-anak sudah membaca teksnya, kita kembali ke media pembelajarannya tadi. Kita next. Nah, dari teks yang kita baca tadi, terdapat pikiran utama. Apa sih itu pikiran utama? Pikiran utama adalah ide pokok atau gagasan pokok yang mendasari sebuah paragraf. Nah, jadi setiap paragraf itu punya pikiran utamanya ya anak-anak. Bagaimana caranya kita menentukan pikiran utama? Pikiran utama itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut. Yang kedua, berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Yang keempat, dibentuk tanpa kata sambung. Yang kelima, pada paragraf induktif yang biasanya ada di akhir paragraf ya pikiran utamanya, biasanya ditandai dengan kata kunci seperti oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dengan demikian, dan sebagainya. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah pikiran utama pada teks ekosistem yang tadi kita baca. Pada paragraf 1, pikiran utamanya terletak di awal paragraf.
di awal paragraf atau di kalimat pertama. Ini pikiran utamanya ya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau kita lihat ini sesuai dengan ciri-ciri, yaitu dia tidak perlu dijabarkan lebih lanjut, dia bisa berdiri sendiri. Lanjut ke paragraf 2, pikiran utama juga terdapat pada paragraf atau kalimat pertama. Lanjut pada paragraf ketiga, pikiran utamanya juga terdapat pada kalimat pertama di paragraf ketiga. Selanjutnya di paragraf keempat pun demikian. Nah, berarti paragraf ini termasuk deduktif karena pikiran utamanya terdapat di awal paragraf semua atau di kalimat pertama semua. Nah, kita lanjutkan. Coba anak-anak amati gambar di samping. Nah, ini adalah gambar ekosistem. Tadi ada komponen makhluk hidup, ada hewan, ada tumbuhan, dan juga ada komponen tidak hidup, ada ada tanah, ada matahari, dan lain sebagainya. Nah, komponen-komponen hidup dan tak hidup ini namanya abiotik dan biotik. Yang mana yang hidup, yang mana yang tidak hidup ya? Kita lihat di abiotik terlebih dahulu. Ternyata komponen abiotik terdiri dari benda tak hidup, yaitu udara, air, cahaya matahari, tanah, topografi, dan iklim. Ada 6 ya. Sementara biotik adalah terdiri dari makhluk hidup, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Itu bisa juga tumbuhan, hewan, manusia, dan juga dekomposer atau pengurai ya. Nah, produsen ini pasti tumbuh-tumbuhan ya anak-anak, karena dia bisa membuat makanannya sendiri, tidak membutuhkan makhluk hidup lain. Nah, kalau konsumen biasanya adalah hewan dan manusia. Konsumen ini terbagi menjadi 3. Ada konsumen herbivora, ada konsumen karnivora, ada konsumen omnivora. Nah, selanjutnya ada pengurai. Pengurai ini maksudnya adalah jamur, ulat, dan bakteri. Jadi, makhluk hidup yang sudah mati, misalnya tumbuhan ataupun hewan, mereka akan terurai menjadi bakteri dan juga jamur. Selanjutnya kita lihat, nah di sini ada lagi panah berwarna merah. Berarti kita akan mempelajari tentang konsumen herbivora, karnivora, dan omnivora. Kita klik. Nah, berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Dari ketiga golongan tersebut mempunyai perbedaan antara satu sama lainnya. Perbedaan tersebut bisa berupa makanan atau bentuk tubuh atau habitatnya ataupun kemampuannya. Nih ya, ada herbivora, karnivora, omnivora. Apa sih arti dari ketiga istilah ini? Kita lihat ya. Nah, herbivora adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Jadi, herbivora ini hewannya memakan tumbuh-tumbuhan. Kalau karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging atau hewan lainnya. Jadi dia memakan hewan lainnya atau makan daging. Misalnya singa makan rusa. Nah, berarti dia karnivora. Selanjutnya omnivora. Omnivora adalah kelompok hewan pemakan daging dan tumbuhan atau makan segalanya. Contohnya ayam. Ayam kan dia makan cacing. Cacing itu juga termasuk hewan lain atau daging. Tapi dia juga makan jagung atau tumbuh-tumbuhan. Nah, interaksi antara produsen, konsumen, dan pengurai membentuk rantai makanan. Produsen tadi itu dari tumbuh-tumbuhan, konsumen itu hewan, dan pengurai ini adalah seperti bakteri. Nah, di sini kita mulai dari produsen. Produsen tadi terdiri dari tumbuh-tumbuhan, kemudian dimakan oleh konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1 ini kan makan tumbuh-tumbuhan. Nah, hewan apa yang kira-kira makan tumbuhan? Ya benar, kelompok hewan herbivora dan omnivora. Kemudian, hewan herbivora dan omnivora ini dimakan dengan konsumen tingkat 2. Siapa yang memakan hewan lainnya? Ya benar, hewan karnivora dan omnivora juga. Jadi omnivora ini bisa berada di konsumen tingkat 1, bisa berada di konsumen tingkat 2. Tapi hewan herbivora pasti berada di konsumen tingkat 1. Dan hewan karnivora pasti berada di konsumen tingkat 2 dan tingkat 3. Nah, konsumen tingkat 3 ini biasanya terdiri dari kelompok hewan karnivora atau hewan buas, misalnya singa. Ya, mereka memakan hewan yang sudah makan hewan lainnya lagi, seperti itu.
Selanjutnya konsumen tingkat 3 ini nanti akan mati dan dia akan menjadi jamur atau bakteri dan diuraikan. Nah, bakteri atau jamur ini nanti akan menjadi pupuk bagi tanah dan menjadi bahan pembuat makanan untuk produsen kembali. Nah, rantai makanannya akan terus bergulir dan berputar. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh gambar rantai makanan. Nah, kita klik dan pastikan ya anak-anak memiliki sambungan internet. Nah, ini adalah contoh jaring-jaring makanan. Nah, ini contohnya. Produsennya di sini ada padi. Padi dimakan oleh konsumen 1. Kemudian tikus ya. Nah, tikus ini omnivora. Tikus dimakan oleh ular. Ular ini karnivora. Kemudian ular ini dimakan oleh burung elang. Burung elang ini juga karnivora dan termasuk hewan buas. Nah, jika burung elang ini nanti mati, dia akan terurai menjadi bakteri. Nah, bakteri ini dibutuhkan oleh produsen untuk membuat makanan dan dia akan hidup kembali seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, setelah selesai belajar, yuk kita ulas kembali pembelajaran tadi melalui lagu berikut. Lagu tentang jenis makanan hewan. Pastikan perangkat anak-anak sudah tersambung ke internet ya. Yuk kita nyanyi bersama. Golongan hewan itu ada 3 yang makan rumput itu herbivora, yang makan daging itu karnivora, yang makan semua itu omnivora. Contoh herbivora, sapi, kerbau, kambing. Contoh karnivora, anjing, macan, buaya. Contoh omnivora, ayam, bebek, kucing. Ayo kawanku, belajar bersama. Nah, baik, kalau sudah selesai, kita kembali ke menu. Nah, kalau anak-anak sudah mempelajari materi pembelajarannya, sekarang kita kerjakan kuis. Kita klik tombol navigasi kuis. Pilihlah salah satu jawaban dengan cara mengklik jawaban yang kamu anggap benar. Mulai mengerjakan. Nah, nomor 1, bacalah paragraf berikut. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Nah, pikiran utama yang tepat sesuai dengan isi paragraf di atas adalah A. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. B. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. C. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan. Kira-kira yang mana ya jawabannya anak-anak? Nah, baik, di sini kita coba yang B jawabannya. Kita lihat. Wah, selamat, jawaban kamu benar. Kita lanjut next. Nomor 2. Berikut pikiran utama dari setiap paragraf pada teks berjudul ekosistem. Paragraf 1. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Paragraf 2. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Paragraf ketiga, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Paragraf keempat, individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Uraian pikiran utama yang saling berkaitan berdasarkan tabel di atas adalah yang mana ya yang saling berkaitan?
Apakah paragraf 1 dan paragraf 3, atau paragraf 2 dan paragraf 4, atau paragraf 1 dan paragraf 2? Coba kita baca dengan baik. Baik, di sini kita coba jawabannya paragraf 1 dan paragraf 3. Wah, selamat, jawaban kamu benar. Lanjut. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Hewan di samping berdasarkan jenis makanannya termasuk kelompok hewan: A. Omnivora atau pemakan tumbuhan dan hewan, B. Herbivora atau pemakan tumbuhan, C. Karnivora atau pemakan daging dan hewan lainnya. Kita coba pilih yang A. Wah, maaf, jawabanmu belum tepat. Tidak apa-apa, kita lanjut. Perhatikan jaring-jaring makanan di bawah ini. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar jaring-jaring makanan di samping adalah: A. Serigala merupakan hewan karnivora dan bertindak sebagai konsumen tingkat 2. Kita lihat serigala. Serigala ini makan tupai, makan burung, dan burung ini makan biji-bijian. Baik, bisa jadi ya. Yang B, harimau merupakan hewan karnivora dan bertindak sebagai konsumen tingkat 1. Kita lihat, apakah harimau langsung memakan tumbuhan? Tidak, berarti yang B salah. Yang C, rusa merupakan hewan karnivora dan bertindak sebagai konsumen tingkat 1. Apakah rusa hewan karnivora? Apakah rusa memakan daging? Tidak, rusa itu memakan tumbuhan dan termasuk herbivora. Jadi kita jawab yang A. Selamat, jawaban kamu benar. Kuis sudah selesai, silakan kerjakan soal evaluasi. Nah, anak-anak silakan kerjakan soal evaluasi pembelajaran. Pastikan juga memiliki sambungan internet karena ini akan menyambung ke aplikasi Kahoot. Ini dia tampilan aplikasi Kahoot-nya. Sebelum memulai kuis, kita tulis dulu nama. Sini kita beri nama Mayang. Lalu tekan tombol navigasi OK dan go. Kemudian tunggu sampai menampilkan kuis. Evaluasi pembelajaran ekosistem kelas 5. Kita mulai. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan pikiran utama? Nah, di sini kita pilih jawabannya yang ini. Dan jawabannya salah. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri pikiran utama dari sebuah paragraf adalah. Kita jawab yang ini. Dan jawabannya benar. Lalu kita lanjutkan. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Berdasarkan jenis makanannya, hewan di bawah ini termasuk kelompok hewan ... Ini ada gambar, kita jawab. Dan benar lagi. Lalu kita lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya yang tepat adalah. Kita jawab yang ini. Ya, dan benar lagi. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Soal nomor 5, gabungan rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem disebut ... Kita jawab jaring-jaring makanan dan benar. Kita lanjutkan lagi terus sampai soalnya ada 7. Sekarang soal ke-6. Perhatikan jaring-jaring makanan di bawah ini. Jaring-jaring makanan ini biasa terdapat pada ekosistem ... Kita jawab yang ini. Jawabannya benar lagi. Kita lanjut ke soal terakhir. Berdasarkan jaring-jaring makanan di bawah ini, rusa bertindak sebagai. Ingat, rusa adalah hewan herbivora, berarti dia adalah konsumen tingkat 1. Dan jawabannya benar. Jika sudah, kita bisa kembali ke menu media pembelajarannya. Baik, sudah selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak selalu memainkan gamesnya. Apabila masih salah, bisa membaca kembali materi-materi yang ada.
Demikianlah pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.